Untuk urusan di lapangan, Argentina jelas lebih unggul daripada Indonesia. Tapi bagaimana untuk urusan ekonomi? Siapa nih yang ekonominya lebih unggul? Negeri Tenggo Argentina atau negeri Katulistiwa Indonesia? Kita akan bahas di channel ini, channel Prima Plastindo, supplier dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Jangan lupa cek info Prima Plastindo di Facebook, Instagram, dan juga TikTok untuk mengetahui produk bahan baku yang didistribusi oleh Prima Plastindo, sahabat mitra biji plastik berkualitas yang dapat dipercaya. Pada pertandingan FIFA Matchday yang diadakan di Jakarta pada 19 Juni 2023 lalu, Indonesia memang harus menerima kekalahan dari Argentina 0-2. Nah, tapi kalau untuk urusan ekonomi, gimana nih? Situasi perekonomian Argentina dan Indonesia saat ini memang bak bumi dan langit. Tapi siapa yang bumi, siapa yang langit nih? Coba kita telaah satu persatu ya. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Indonesia ternyata jauh berada di atasnya Argentina. Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,03% pada kuartal pertama tahun 2023 ini. Di sisi lain, Argentina hanya mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,9% saja pada kuartal keempat tahun 2022. Nah, dari sini aja udah gol nih, 1-0 untuk Indonesia. Ekonomi negara asal dari Lionel Messi ini memang sudah sangat tertekan sejak pandemi COVID-19 lalu. Ekonomi Argentina menyusut dan sempat mencatatkan penurunan ekonomi terburuk dalam hampir 20 tahun terakhir. Di tengah gejolak ekonomi global pasca invasi Rusia ke Ukraina, Argentina juga ikutan kena getahnya. Nah, kemudian dari sisi inflasi Argentina sangat-sangat parah. Pada April 2023 lalu, inflasi Argentina sudah tembus 109%. Sangat menjulang, bahkan lebih dari 100% inflasinya. Ini sangat jauh sekali kalau kita bandingkan dengan inflasinya Indonesia ya. Karena Indonesia inflasinya tipis saja, hanya 4,33% untuk periode waktu yang sama. Nah, baru sampai sini Indonesia sudah mencetak 2 gol nih, sudah 2-0. Nah, inflasi yang tinggi ini memang membuat tingkat suku bunga di Argentina juga jadi makin tinggi. Suku bunga Argentina pada Mei 2023 sudah berada di level 97%. Jadi bayangkan kalau pinjam uang di sana, pinjam mungkin sama pinjolnya Argentina, bunganya 97%. Kita di Indonesia yang jauh di bawah itu saja, bunganya, empot-empotan pada bayarnya. Nah, sementara di Indonesia, Bank Indonesia masih menahan laju suku bunga di angka 5,57% untuk periode yang sama. Sangat jauh sekali dari Argentina. Jadi lagi-lagi RI cetak gol, sehingga posisinya sudah 3-0 sekarang untuk Indonesia. Tapi apakah pertandingan ekonomi Argentina dengan Indonesia hanya sampai di sini saja? Sudah selesai nih dengan 3-0. Tunggu dulu, ini baru babak pertama. Sebelum lanjut, apakah Anda sedang butuh pasokan biji plastik original dan berkualitas? Seperti biji plastik HIPS merek Trinseo 470, grade lebih tinggi dan lebih kuat. Biji plastik High Impact Polystyrene atau HIPS adalah bahan serbaguna yang hemat biaya, yang direkayasa dari resin polisterin tangguh dengan warna yang lebih buram dari polisterin dan memiliki kode kimia 06. Bahan plastik ini sangat ekonomis dan juga serbaguna, karena memiliki kandungan butadiene yang tinggi, menjadikan bahan ini memiliki resistensi yang tinggi juga terhadap daya bentur serta ketahanan yang baik, stabilitas dimensi, dan dapat dengan mudah dibentuk. Sehingga bahan ini dijadikan sebagai termoplastik pilihan di bidang otomotif, listrik, elektronik, dan produk rumah tangga serta konsumen serta aplikasi lainnya. Kunjungi segera website Prima Plastindo di www.primaplastindo.co.id. yang menyediakan biji plastik GPPS, HIPS, PP, PE, dan ABS original, berkualitas dan terjamin. Jangan ragu hubungi via WhatsApp atau sosial media Prima Plastindo di Facebook, Instagram, dan TikTok untuk informasi pasokan biji plastik yang Anda butuhkan. Prima Plastindo,
supplier, dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Nah, babak kedua dari pertandingan ekonomi antara Indonesia dan Argentina, kita akan mulai dengan melihat tingkat pengangguran di masing-masing negara. Dari sisi angka pengangguran, sebenarnya perbedaan jumlah orang-orang yang menganggur di Indonesia dan Argentina sebenarnya cuma beda-beda tipis. Per Maret 2023, tingkat pengangguran di Indonesia berada di angka 5,45%. Sedangkan Argentina berada di angka 6,3% untuk periode yang sama. Jadi lagi-lagi Indonesia memang lebih unggul meskipun ya tipis lah ya. Nah, berikutnya kita akan lihat pertandingan dari sisi kekuatan mata uang. Sebelumnya, apakah Anda tahu apa mata uang Argentina? Apakah pakai dolar juga seperti Amerika Serikat? Atau jangan-jangan pakainya ringgit? Komentar di bawah ya kalau Anda tahu apa mata uang Argentina. Nah, secara tahunan, mata uang Argentina dilaporkan melemah 25,79% terhadap dolar. Sebaliknya, rupiah malah mampu menguat 4,33% secara tahunan terhadap dolar. Queen trick, ini bukan hat trick lagi, ini queen trick. 5-0 untuk Indonesia. Udah seperti Messi aja ya nih, bisa cetak 5 gol berturut-turut Indonesia lawan Argentina dalam hal pertandingan ekonomi. Nah, kemudian kita akan lihat dari sisi ekspor pertandingannya. Siapa lagi nih yang gol? Jelas Indonesia gol lagi. Pada tahun 2022, ekspor Indonesia sudah tercatat di angka 291,98 miliar dolar. Sementara Argentina mencatat angka ekspornya hanya 88,4 miliar dolar. Hampir seperempat lebih dari punyanya Indonesia. Nah, sampai di sini sudah terlihat ya bahwa memang Indonesia pemenangnya dalam pertandingan ekonomi antara Indonesia dan Argentina. Ya memang kalau di lapangan beneran ya Argentina yang lebih gesit cetak gol. Tapi kalau soal ekonomi, Indonesia berlangkah-langkah lebih ngebut jauh di depan Argentina. Sebenarnya ya memang kondisinya mirip-mirip ya dengan Indonesia. Argentina itu juga adalah negara yang terjebak dalam ekonomi berpendapatan menengah atau middle income trap. Nah, ini terjadi karena kurangnya optimalisasi pada sumber daya manusia dan juga sumber daya alam. Jadinya Argentina sulit kalau mau menjadi negara maju. Sedangkan pemerintah Indonesia sekarang ini lagi getol-getolnya nih memperbaiki infrastruktur dan juga pengelolaan sumber daya alam. Bahkan pada waktu tim Argentina datang ke Indonesia untuk matchday pertandingan kemarin, mereka sangat-sangat terkejut dengan infrastruktur yang dimiliki oleh Indonesia, baik lapangan, hotel, airport, dan juga lain-lain. Menurut pernyataan dari Erick Thohir selaku Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Nah, bagaimana nih menurut Sobat Prima Plastindo? Apakah keunggulan ekonomi Indonesia nantinya bisa menyusul keunggulan Argentina di lapangan? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar bisnis, terutama industri plastik.